Baik, pada pembahasan kedua yakni hambatan utama pada e-governance. Yang pertama, pemerintah umumnya jarang memiliki SDM yang andal di bidang internet komunikasi teknologi. Di mana sebagai contoh, baik pada pembahasan pertama ini governansi sebagai proyek bersifat teknologi. Dalam dunia global, dorongan teknologi hari ini begitu cepat dan pesat berkembang menjadi sebuah informasi bagi masyarakat itu sendiri. Potensi teknologi baru dalam mengubah cara pemerintah beroperasi semakin diakui, di mana dahulunya kita mengurus sebuah seperti pajak itu melalui offline. Semakin beriringnya berubahnya zaman, maka bayaran pajak sudah bisa menggunakan online. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa e-government dapat meningkatkan produktivitas nasional dalam halnya pengurusan administrasi. Adapun 3 tujuan tertentu. Yang pertama, untuk meningkatkan efektivitas individu dengan mengurangi kelebihan beban administrasi. Yang kedua, ini agar terjadinya akuntabilitas yang jelas pada setiap kegiatan administrasi. Yang ketiga, ini penyebaran informasi secara luas bagi seluruh masyarakat. Baik, pembahasan kedua ini hambatan utama pada e-governance. Yang pertama, pemerintah umumnya jarang memiliki sumber daya manusia yang handal dalam bidang ICT. Contoh kasus ini, bentuk keluaran situs web pada Pemda hanya sekedar situs lembaga yang berisi layanan informasi saja tanpa ada manfaat dari situs tersebut. Dari contoh kasus tersebut, kita bisa mengasumsikan bahwa situs yang dibuat oleh pemerintah daerah itu tidak ada gunanya selain layanan informasi bagi masyarakat saja. Tidak ada di sana yang ada pengaduan dan hal lain. Ya, hal demikian harus diperbaiki oleh pemerintah itu sendiri agar e-governance dapat berguna bagi masyarakat. Yang kedua, penetrasi pasar hardware dan provider layanan jasa teknologi komunikasi dan informasi belum merata. Pada kasus ini, seharusnya pemerintah yang hal ini bisa dibilang pemerintah daerah, di mana harus cepat tanggap dalam menciptakan sebuah e-governance dan membuat sebuah provider layanan telekomunikasi yang merata ke seluruh daerah agar informasi tersebut dapat disebarluaskan kepada seluruh daerah. Yang ketiga, masih belum meratanya literasi masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan e-government karena mayoritas penduduk berada pada garis golongan menengah ke bawah. Hal ini terjadi karena adanya kemiskinan. Hal demikian harus diatasi pemerintah dengan cara pemberian pojok literasi internet mungkin di setiap daerahnya. Yang terakhir, ini hambatan di bidang regulasi dan penyelenggaraan e-government, di mana banyak sekali regulasi yang bisa jadi hanya memperlambat sebuah e-government itu sendiri. Pada pembahasan yang ketiga, yakni tentang konsep governmentality. Amity Dolait mengungkapkan bahwa konsep governmentality ini relasi negara dan masyarakat lokal dalam perebutan hak atas tanah sebagai cara mengontrol populasi dengan menciptakan mekanisme normalisasi dan pendisiplinan yang tentu saja bias dan tumpang tindih dengan konsep disciplinary power. Selanjutnya, konsep governmentality yang dikemukakan oleh Paul Robbins, yakni governmentality sebagai internalisasi cara-cara koerasif yang dijalankan negara terhadap populasi dengan menciptakan self-enforcing correction melalui pendapatan concern. Baik, pada pembahasan yang keempat ini tentang tata kelola e-publik. Yang pertama, penyampaian informasi awal atau pre-sales.
Tahapan ini diklasifikasikan oleh situs web penyedia informasi sederhana yang bersifat pasif, kadang-kadang digambarkan sebagai pelengkapan brosur yang menunjukkan tingkat fungsi yang sama dengan brosur kertas. Yang kedua yaitu interaksi atau interaction. Tahap interaksi menawarkan interaksi sederhana antara pemerintah dan masyarakat, dan pemerintah ke pihak swasta atau pemerintah ke pemerintah. Tahap interaksi situs web menyediakan kontak, email, dan formulir interaktif yang menghasilkan tanggapan informasional. Sebagai contoh, yaitu kritik dan saran. Yang ketiga tahap transaksi. Tahap transaksi memungkinkan transaksi seperti membayar perpanjangan lisensi secara online, membayar pajak atau biaya yang lainnya. Yang terakhir ini tahapan transformasi. Tahapan ini adalah tahapan tertinggi yang paling dekat dengan konsep pemerintahan, melibatkan penemuan kembali tentang bagaimana fungsi pemerintah yang dipahami dan diorganisir. Baik, sekian dari video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.